Halo sobat-sobat, ketemu lagi di channel YouTube BN Kota Yogyakarta. Kali ini kita mau bikin segmen baru namanya Short Podcast. Dan kali ini kita sudah ada di SMPN 15. Ya kan tuh, kita akan ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah SMPN 15 tentang bagaimana isu narkoba di lingkungan sekolah, khususnya di sini ya, di Bau Sasran. Ikutin terus yuk. Ini dia. Terima kasih Pak, kita sudah diterima untuk Ya. kembali silaturahmi ke sini. Hmm. Senang sekali karena BN itu beberapa kali kesempatan juga bisa bersama dengan SMPN 15. Ya. Kayak kemarin itu kan kita MPLS juga ada Ya, kesempatan oh di ya. sini, tapi namanya kemarin tuh agak beda ya Pak di sini, Bela Negara atau itu Pak ya? Oh, kali itu kan lanjutan dari MPLS, Mas. Jadi MPLS itu lima hari, kemudian dilanjutkan dengan bela negara. Bela Negara. Jadi itu serangkaian dari MPLS, tapi bukan masuk dari materi MPLS. Oh, oke. Ya. Jadi konsepnya memang agak beda ya kalau saya lihat sama MPLS yang lain. Ya itu sama. Sebenarnya kita 5 hari, Senin sampai Jumat. Kemudian Ya. Senin berikutnya, Senin sampai Selasa sampai Rabu kita gunakan itu. Yang tahun-tahun lalu kan kegiatan bela negara setelah pelajaran. Oke. Setelah pelajaran jadi siang sore itu toh. Tapi kan dengan cuaca yang panas kasihan anak-anak, maka kita alih ke yang pagi. Oke, Konsepnya cuma kita ubah aja. Kalau saya boleh tahu Pak, konsep bela negara itu cuma ada di SMPN 15 atau yang sekolah-sekolah lain juga? Nggak tahu ya, mungkin saya belum membandingkan yang lain. Oke. Tapi pada prinsipnya anak-anak kan kita dasari dengan hal-hal yang tentang kedisiplinan, tentang nanti terkait dengan upacara, baris berbaris Iya. dan lain-lainnya itu harus kita bekali dari kelas 7 gitu. Oke, salah satunya adalah Nah, sosialisasi tentang P4GN dari BNN juga ya iya, Pak ya? bela negara itu kan hanya istilah apa ya, kerennya bela negara. Iya, Kalau nanti judulnya baris berbaris itu kesannya kayak terlalu kaku gitu ya Pak ya? terlalu kaku. Oke, baik. Kalau selain di MPLS Pak, misalkan di sekolah SMPN 15 ini, apakah sudah punya program khusus sosialisasi tentang bahaya narkoba di luar MPLS ya? Sebetulnya kalau tentang bahaya narkoba itu sudah kita apa ya, setelah anak-anak kita edukasi dengan berbagai cara ya, salah satunya di integrasi kurikulum juga pernah ada. Jadi integrasi kurikulum terutama di kurikulum IPA itu sudah ada di sana. Oke. Di IPA itu kan ada zat adiktif dan adiktif itu di situ kan kita Oke. jelas. Kemudian yang kalau keseluruhan edukasi tentang anak-anak bahaya narkoba itu biasanya kita ada namanya Jumat Karakter. Wah, Nah, menarik nih. Jumat Karakter itu kan ada 5 Jumat ya Mas ya. Oke, 5 Jumat itu yang Jumat pertama mungkin Jumat religius. baik. Yang Jumat kedua Jumat literasi. Yang ketiga bisa motivasi. Ya motivasi itu salah satunya kita kondisikan dengan kebutuhan sekolah. Baik. Kebutuhan sekolah apa? Oh sekarang lagi gencar-gencarnya tentang penanganan media sosial tentang narkoba yang ada pil-pil itu ya kita bekerjasama dengan instansi seperti BNN kita undang di hari itu kita motivasi anak-anak itu. Baik. Jadi Jumat motivasi itu sifatnya fleksibel. Iya. Jadi tergantung kebutuhannya. Oh sekarang lagi maraknya anak-anak bawa sepeda motor lah. Nah, kita Ya. ambil Kapolresta. Oh sekarang ada lagi kesehatan usia dini, kita ambil puskesmas. Jadi kita ada namanya kita Jumat Karakter. Jadi untuk yang Jumat Karakter itu kita sudah rutin. Jadi motivasinya untuk bahaya narkoba bisa masuk di situ. Kemarin juga dengan masuk di situ dengan yang provinsi yang BNI juga pernah masuk di situ motivasi bareng rame-rame itu kemudian kita kasih kayak door prize itu jadi menarik. Iya. Oh ya, jadi fleksibel Pak ya, bisa Fleksibel semua bisa isu ya kenakalan remaja. bisa kenakan remaja bisa dimotivasi pas Jumat motivasi yang cocok kan Jumat motivasi. Iya. Kalau Jumat literasi kan nanti anak-anak di kelas itu membaca sebuah literasi nanti kemudian dirangkum menjadi buku. Terus Oke. ada Jumat bersih kan nggak cocok dengan itu Jumat bersih nanti kita sekarang namanya genre ya. Baik. Gerakan resik-resik itu yang dicanangkan oleh wali kota itu kan ada kita Jumat bersih. Ya. Ada juga Jumat sehat, ada 5 Jumat itu berarti kalau Jumat sehat itu berarti kita bisa olahraga, bisa jalan kita bareng-bareng lingkungan Danau Rejani di lingkungan Bau Sasran Danau Rejani Uter ini sampai sini itu. Oke. Jadi kita fasilitasi semua namanya kita unggulkan namanya Jumat Karakter itu. Jumat karakter, baik. Nah, ini Pak izin. Itu kan berarti
Jumat karakter ini bisa berkolaborasi dari pihak luar Pak Iya, ya? bisa Dari siapapun. Dari siapapun. Tapi kalau dari internal sendiri Pak, apakah misalkan isu narkoba atau edukasi narkoba di lingkungan sekolah ini, apakah hanya terfokus sama guru BK saja atau semua Enggak, guru harus tadi sudah bisa? saya Pak, sampaikan bahwa itu kan terintegrasi di kurikulum. Terintegrasi kurikulum. Kurikulum ada intra dan ko. Baik. Intra ko dan kalau dulu co-curricular-nya kan termasuk dari P5 ya dulu ya, sekarang diganti dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terus nanti ada ekstrakurikuler. Jadi berbagai cara lah. Jadi bisa yang intranya itu dimasuk di mapel masing-masing lintas mapel, kemudian di ko-nya dulu ada yang P5 sekarang diganti dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat, kemudian Oh. sekarang ada ekstrakurikuler banyak. Jadi Nggih, nggih. secara internal tuh untuk mengedukasi itu banyak cara lah. Banyak Karena celah, banyak. banyak celah, tidak Iya, hanya iya, secara resmi. Oh kita ngundang dari pihak luar, enggak. Dari Iya, iya, guru-guru iya, juga iya. sudah menyampaikan. Dan kalau kita di Jumat karakter tadi, kita juga dari internal juga bisa. Jadi kan kebutuhan-kebutuhan bukan berarti dari luar atau Jumat motivasi, oh kita ngundang lo, enggak. Kita Iya. butuhnya apa? Oh kita guru sendiri bisa. Jumat religius kan bisa dari guru kita sendiri, atau kalau kurang variasi kita ambil dari. Jadi yang luar itu hanya untuk selingan supaya anak-anak itu tidak apa ya, kalau bahasanya kita kalau makan setiap hari makan pecel kan ya juga bosen, maka Iya. ada selingan dari yang lain, oh ini kompetensinya lebih bagus. Iya, jadi sebenarnya Banyak sosialisasi tentang bahaya narkoba bisa masuk di pelajaran apapun Pak ya? dari pelajaran apapun, karena kita guru itu kewajiban mengedukasi anak dari hal-hal yang tidak baik. Oke. Ya, karakter kan itu termasuk karakter juga tidak baik, terbaik tentang kebiasaan tingkah laku, kebiasaan yang tidak dilarang oleh instansi yang membahayakan di masa depan, itu kan Iya. juga tugas Bapak itu. Betul, betul. Nah, sekarang ada satu lini lagi yang saya lihat. Jadi pendidikan kalau buat anak itu kan sebenarnya pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah Pak ya, Ya. tapi tanggung jawab Betul. orang tua juga di rumah atau di lingkungan luar sekolah lah. Apakah sekolah itu ada apa ya, ibaratnya kerjasama dengan orang tua tentang isu narkoba ini atau tentang kenakalan remaja lah pada umumnya? Ya kan untuk menangani sebuah permasalahan entah itu di dunia pendidikan atau yang bersifat narkoba itu, pendidikan itu tidak bisa dengan sekolah aja. Betul. Tidak bisa kan, sekolah itu hanya berapa persen, kemudian di situ ada apa segitiga siku-siku itu ya, Iya, iya, iya. ya, masyarakat, sekolah dan orang tua. Orang tua. Jadi kita libatkan semua. Kalau orang tua itu setiap tahun ajaran kita ada yang namanya dikumpulkan orang tua, kemudian setiap bulannya ada perkumpulan orang tua, semacam apa ya? Kalau namanya kan sekarang itu TOT. Ya, Iya, TOT itu ada grup di wali-wali kelas itu yang Nggih. kumpul setiap minggu, kemauannya apa. Yang lebih besar tadi sekolah ngumpulkan ya di lingkungan lebih besar atas nama sekolah. Tapi sebetulnya di pihak wali kelas sendiri sudah ada pertemuan rutin. Oh, Karena untuk baik. membicarakan hal-hal yang strategis, misalkan anak itu mau diapain toh kegiatannya, Ya. untuk mengoreksi di sekolah sendiri. Oh Bapak Ibu besok bulan ini anak kelas 9 mau ada kegiatan manasik misalkan. Nggih. Itu kan dibicarakan di situ. Jadi rutin misalnya nanti. Oke. Namanya paguyuban orang tua, POT. Iya, iya, iya. Baik, Pak. Sekarang berarti semuanya sudah ikut terlibat, Pak ya? Kita terlibat kalau Kak di hal-hal dunia pendidikan, kita nggak mungkin kita hanya Pihak kerja sendiri pihak ya. sekolah gitu ya. Apalagi Betul, kita betul. hanya jam 8 jam ya. 8 jam itu secara normal jam 7 sampai jam 2 itu 8 jam. Iya. Kita menangani murid. Selebihnya berapa banyak jam di luar. Di Iya. luar, di masyarakat, di keluarga, ya itu harus kita libatkan. Kita beritahu di sini tapi orang tua tidak ikut, itu kan Iya, tidak mungkin betul. terjadi. Tapi Pak, mungkin ini mah cerita di luar-luar Pak ya. Kan banyak juga yang sudah namanya usia remaja sudah dijaga sedemikian rupa oleh pihak sekolah, keluarga. Tapi ada juga lingkungan yang ya mungkin lepas dari perhatian gitu ya, anak akhirnya masuk ke dalam lingkungan yang ada kenakalan remajanya, bisa narkoba atau apapun mungkin ya. Kalau pihak sekolah sendiri misal ada anak yang terindikasi menyalahgunakan misal gitu ya,
Itu respon dari sekolah sendiri seperti apa, Pak? Apakah ada rehabilitasi atau kerjasama atau Kan itu kan bahasa kita baru indikasi dan anak-anak itu masih usia remaja? remaja. Oke. Ya kita memberitahukan secara humanis lah, dalam arti ya Oke. humanis bagaimana antara remaja dan kita itu anak-anak ya maksudnya, Ya. anak-anak dengan kita itu bisa tidak apa ya, tidak merasa dia juga kalau namanya remaja tuh punya beban loh kalau sudah ketahuan ini nanti ke depannya gini Masa ya. depannya kayak udah Ya, hilang gitu alhamdulillah ya? itu apalagi ketahuan dengan teman-temannya dan Iya. sebagainya. Kita punya SOP. Pertama ya kita SOP-nya pertama kan diedukasi di tingkat kita ya. Baik, Kan baik. kita gantinya orang tua di sekolah itu wali, Ya. wali kelas. Wali kelas bekerja sama dengan BK mungkin dan sebagainya. Nanti itu kita tangani dengan rahasia apa ya anak itu supaya secara mental, secara humanis dia tidak menjadi beban. Lu saya kok sekarang jadi gini-gini ya. Itu setelah itu kita bekerjasama dengan BNN kota, caranya bagaimana kan yang lebih skopnya lebih kecil ke BNN kota dulu ya atau di kecamatan itu bagaimana kita saling koordinasi dengan kecamatan Bau Sastran, apalagi Bau Sastran menjadi kampung bersih narkoba. Betul, ya. Jadi itu nanti kita saling komunikasi lah. Jadi saling komunikasi. Iya. Selama ini komunikasinya seperti itu. Karena kita nggak mungkin menjaga anak-anak di luar sana, apalagi guru, apalagi sekolah. Setelah jam pulang sekolah kan kita bebas. Iya, betul. Bebas mengamati ya. Kita harus kerjasama dari semua pihak lah. Setuju sekali, Pak. Artinya anak itu bisa kembali pulih tapi juga pulih. tetap nyaman, tidak merasa dijudge gitu, Pak ya. Iya, nanti kalau tiba-tiba dijudge semua, kamu gini-gini ya, itu kan di dunia pendidikan nggak mengenal seperti itu. Baik. Apapun yang dilakukan anak, bahkan anak itu kesandung semacam kriminalitas pun kalau belum menjadi putusan hukum tetap pun kita masih melindungi. Masih melindungi sekolah, masih mengedukasi bagaimana itu nanti bagaimana kalau sudah setelah hukum kamu salah itu baru nanti kita bekerjasama atau dinas atau bagaimana baiknya seperti ini. Tapi sebelum ada secara secara hukum tetap itu ya kita tetap melindungi anak-anak kita secara humanis. Baik, Pak. Nah, karena tadi Bapak sudah menyinggung tentang Kelurahan Bau Sastran, Desa Bersinar. Kalau harapan Bapak sendiri kerjasama antara sekolah dan Kelurahan Bau Sastran itu harapannya seperti apa sih, Pak? Kalau kami itu kan kita muridnya banyak ya. Iya. Dengan murid 1000, kemudian lingkungan kita juga lingkungan di sekitar Bau Sastran. Bagaimana dengan Bau Sastran dengan sekarang jalur-jalur SPMB itu dekat-dekat sini, ada jalur domisili, otomatis kan murid kita sebenarnya di Bau Sastran. Iya, betul. Nah, kita harus kerjasama intensif lah, minimal ya kita kerjasama kolaborasi, minimal komunikasi dengan kelurahan atau kecamatan yang sini kan betulnya kecamatannya letaknya di Bau Sastran juga. Kita dengan kelurahan harus komunikasi dengan intensif ya, bagaimana cara menangani mencari solusi terbaik untuk penanganan anak di usia SMP ini untuk penyalahgunaan narkoba ini karena sekarang semakin gencar di media sosial dengan informasi kita sudah mengedukasi di tingkat sekolah, di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, tapi dia kan zamannya digitalisasi juga tidak mungkin terbendung dengan informasi-informasi itu. Nah, itulah kita bagaimana menangani sebetulnya yang paling riskan itu dari informasi-informasi dari media sosial. Karena kita tidak tahu anak membuka apa di HP itu nggak tahu ya. Bagaimana kita mengedukasi itu terutama dengan penggunaan media sosial dengan bijak itu. Tidak bijak, tidak semua apa yang informasi-informasi itu kita ajari anak-anak tidak selalu diterima secara utuh gitu. Secara langsung gitu ya, mentah itu ya. Oke, baik. Itulah tadi. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah menerima kami sekali lagi, sudah ngobrol-ngobrol banyak dan kami rasa sangat baik sekali ya apa yang sudah dijalankan di SMPN 15 ini. Semoga kedepannya kita juga lebih banyak lagi bekerja sama. Harapan saya juga seperti itu. Jadi kita menangani semua anak di dunia pendidikan, apalagi di hal-hal seperti ini kita tidak mungkin sendiri gitu. Kita harus bekerja sama dari berbagai instansi. Di kesehatan juga kita harus dengan dinas kesehatan, apalagi penyalahan narkoba dengan BNN, dengan yang lain, masyarakat yang lain, kita dengan instansi lain. Kita nggak mungkin sekolah itu berdiri sendiri karena sekolah itu hanya bisa mengawasi, mengedukasi anak itu ya paling maksimal 8 jam, jam 2 sudah selesai, di luar kan sudah bukan masalah. Tapi sekolah itu selalu menjadi menjadi tempat pertama untuk mengetahui anak.
anak-anak di sana malam kena apa itu yang ditepot sekolah, bukan orang Betul. tua toh. Ya, jadi itulah yang perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Ya. Kerjasama itu kunci dari semua permasalahan bisa diatasi. Setuju Bapak. Karena di tahun ini juga kita kan ada program yang teman sebaya itu Ya. nanti salah satunya dengan Kelurahan Bau Sasran dan pesertanya dari SMPN 15 tentunya. Jadi kami harap dan harapan kita semua ya tentunya Pak ya bahwa Kelurahan Bau Sasran ini akan bersinar bersih Ya. dari narkoba dan SMPN 15 ini menjadi salah satu faktor penting dalam menyokong Di pendidikan ya, dan edukasi. dalam dunia pendidikan dalam terciptanya Kelurahan Bau Sasran bersinar Oke, gitu Pak ya. ya. Oke, terima kasih Bapak sekali Sama-sama. lagi. Mungkin ya, karena ini kita formatnya short podcast aja jadi nggak Ya. terlalu lama Pak. Ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sobat-sobat yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga kalau ada pertanyaan atau masukan. Follow juga Instagram kami dan SMPN 15 juga ada Pak ya. Nanti kami sertakan di sini. Begitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.